Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Mantul Masjid Andalus Sentul. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di sesi podcast kali ini, kita kedatangan pemateri kita, yakni gurunda besar kita Al Ustadz Mughni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterikatan Tahun Baru Hijriyah dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang jemaah tahu, sebentar lagi kita akan menghadapi atau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah, ada apa sih? Nah, kebetulan nih, baru saja kita melewati Tahun Baru Hijriyah. Nah, hari ini kita akan bahas, ada keterikatan apa sih antara Tahun Baru Hijriyah dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Selebihnya akan disampaikan oleh Al Ustadz Mughni. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Arsy. Ya. Alhamdulillah jamaah Masjid Andalusia Sentul, jamaah Mantul. Kita berada di bulan Agustus, kemudian bulan Agustus juga tahun ini bertepatan dengan Tahun Baru Hijriyah Muharram 1444 Hijriyah. Kalau melihat apakah ada hubungan antara kemerdekaan dengan Tahun Baru Hijriyah, maka dulu Nabi Muhammad SAW hijrah untuk mengamalkan syariat Islam dengan lebih utuh. Dengan kata lain, mungkin bahasa sekarang, mendirikan sebuah negara. Indonesia 77 tahun yang lalu, pada tahun 1945, pada tanggal 17 Agustus, memproklamasikan kemerdekaannya. Dan tentunya itu adalah sebuah proses panjang dari bagaimana usaha perjuangan para pahlawan pejuang, kaum muslimin, kaum muslimat, pahlawan-pahlawan yang mereka mengorbankan segala yang bisa untuk dalam rangka menegakkan syariat Islam, dan alhamdulillah melalui dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah. Nah, jadi begitu jemaah. Salah satu bentuk pejuang muslimin muslimat kita di zaman dahulu dalam menegakkan agama Islam adalah memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Tapi Ustadz, di kemerdekaan yang telah digarap oleh pejuang kita melalui darah dan nyawa, apa sih esensi kemerdekaan itu bagi umat Islam aslinya, Ustadz? Agama Islam itu adalah agama tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan rukun iman dan rukun Islam, yang salah satu intinya adalah menolak segala macam bentuk penjajahan. Artinya kalau orang menjajah, orang nguasain, menghambakan, kita itu nggak boleh menjadi hamba manusia, tapi kita harus menjadi hamba yang menciptakan manusia. Semangat dari penjajahan adalah menjadikan manusia-manusia itu terikat, terjajah, terbatas, terkungkung. Dia tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan tadi, untuk ngikutin keinginan penjajah dan penguasa, di samping kezaliman-kezaliman yang lainnya. Inilah salah satu yang ditentang. Jadi kezaliman dari para penjajah yang membuat masyarakat Indonesia harus tunduk terhadap hamba, yang mana itu melakukan berlainan dengan ajaran Islam ya Ustaz. Betul. Jadi secara tidak langsung Islam mendatangkan cahaya bagi masyarakat di Indonesia. Maka tegaknya Indonesia merupakan bukti bahwasannya pejuang dulu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, terus Ustaz, di zaman sekarang kan kita nggak ada lagi nih perang, kita nggak ada lagi hal-hal yang bersangkutan dengan jiwa dan raga yang harus dipertaruhkan. Jadi untuk anak muda zaman sekarang, apa sih Ustaz kita jihad sekarang Ustaz di kemerdekaan ini? Kehidupan adalah perjuangan. Ungkapan yang dikatakan dari sebuah buku, Islam itu adalah aqidah, syariah, dan jihad. Agama Islam adalah, di dalamnya ada aqidah, syariah, dan juga ada jihad perjuangan. Sekarang mungkin musuh yang kelihatan seperti dulu, penjajah-penjajah Belanda, Jepang, dan lain-lain, mungkin kagak ada di depan mata kita. Tapi pemikiran, tapi apa yang dikatakan selain pemikiran,
perang perdagangan, perang ekonomi, perang kebudayaan, perang apa yang disebut lifestyle. Nah, ini juga menjadi betapa banyak anak-anak muda kita karena ngikut-ngikutin asing, sehingga ngikutin seolah-olah kita tidak punya jati diri, seolah-olah kalau yang namanya anak muda harus ngikutin yang ada dari luar. Kalau yang dari luar bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang dari luar tersebut tidak bagus, ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda kita dijaga, kemudian lebih selektif melihat, bukan kita anti luar, bukan kita anti barat, bukan kita anti kemajuan, enggak. Tapi bagaimana yang ada dari yang datang dari luar tersebut kita seleksi, kita saring dengan prinsip-prinsip ataupun dengan selain nilai-nilai yang kita miliki dari ajaran agama kita, juga bagaimana dengan nilai-nilai yang apakah sesuai dengan kebudayaan bangsa kita. Mau jadi salah satu jihad kita sekarang ini adalah membenteng pikiran anak muda dari yang mana hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikiran Islam, gitu ya Ustaz. Apalagi yang dia misalnya ternyata bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya pemikiran-pemikiran, gaya-gaya untuk kehidupan bebas, kehidupan yang nggak mau terikat, hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, itu kan senantiasa dikampanyekan, senantiasa kita diajak ataupun disuguhkan daripada tontonan-tontonan, tayangan-tayangan yang tentunya bertentangan dengan ajaran syariat Islam, juga bertentangan dengan tadi nilai-nilai budaya orang Indonesia juga. Kenapa Islam begitu banyak diyakini dan dipeluk oleh bangsa Indonesia? Bahkan sampai ungkapan wakil presiden nanti di surga banyak penghuninya daripada orang Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia kebanyakan adalah orang Islam, padahal jauh banget orang Indonesia dengan negara Arab tersebut. Salah satunya ada analisa karena karakter, kemudian kepribadian, kemudian mungkin budaya orang Indonesia itu dapat ataupun banyak yang sesuai ataupun bisa jadi dengan mudah menerima ajaran Islam, sehingga dahulu tidak kita dengar adanya penjajah ataupun adanya pasukan-pasukan dari Arab, negara-negara Islam yang datang menjajah Indonesia, enggak. Tapi dengan akhlak, perilaku, dengan izin Allah, bangsa ataupun Nusantara ini menerima ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi bisa aja nih Ustaz, di momentum kemerdekaan ini kita mengkoreksi lagi nih jati diri bangsa ini, jati diri Islam, sehingga kita bisa memfilter mana yang bukan dari ajaran kita, mana yang datang dari budaya lain yang bisa merusak kita, mana diri kita ya Ustaz ya. Betul. Alhamdulillah dengan kita mengenal Islam, itulah karena di Indonesia udah banyak orang Islam, ketika penjajah masuk, budaya penjajah, perlakuan penjajah itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ada tuh sedikit banyak pengaruh bekas-bekas penjajahan, seperti pemahaman sekulerisme, membedakan antara agama dengan kehidupan, sehingga itu tadi agama dibatasin hanya dalam tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, kan kayak gitu-gitu. Bisa jadi itu adalah warisan budaya-budaya dari penjajah-penjajah tersebut. Nah, Ustadz melihat kondisi Indonesia sudah masuki umur kemerdekaan ke-77 nih. Ada tagline-nya, pulih lebih baik atau apa? Bangkit lebih cepat. Bangkit lebih cepat, terus pulih lebih kuat. Terus lanjut. Nih, Ustadz nih, kemerdekaan kali ini ada nggak pesan dan kesan Ustadz terhadap Indonesia nih? Kan Indonesia nih kayaknya tidak baik-baik saja, seperti mie akan naik 3 kali lipat Ustadz, beritanya Ustadz. Tiket penerbangan naik 15%. Dan
tarif ojol juga naik Ustadz. Bagaimana nih pesan Ustadz di tahun baru Hijriah yang penuh berkah ini dan kemerdekaan Indonesia ini? Jamaah Masjid Andalusia Sentul, kita tahu ajaran Islam mengajarkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwasanya semua tantangan ataupun ini cobaan-cobaan ini mudah-mudahan dalam rangka meningkatkan, menaikkan derajat kita. Kemudian mudah-mudahan cobaan-cobaan ini dengan kita mohon, kita tidak ada selain kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tantangan-tantangan yang berat tersebut Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan, dan mudah-mudahan Allah berikan persatuan, Allah bimbing ulama-ulama kita, Allah jaga ulama-ulama kita untuk bisa membimbing, menuntun, kemudian bagaimana membina, kemudian bahasanya itu membuat revolusi akhlak dan revolusi mental, sehingga tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ini tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalanin walaupun kelihatannya berat. Kemudian di sisi ini ada tantangan dari bagaimana pemerintah, di sisi lain umat Islam juga tidak mudah. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain, semuanya ini kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri tentunya sulit, tentunya kita banyak kelemahan dan kekurangan. Tidak lain karena pertolongan dari Allah, kita mungkin banyak introspeksi diri untuk bagaimana amalan-amalan kita lakukan, kemudian kita memohon kepada Allah bagaimana tokoh-tokoh umat Islam, pemimpin-pemimpin ini Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi, dan Allah hadirkan mereka-mereka yang semangat untuk selain al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, sehingga kalau ada yang menyimpang, kalau ada yang tidak sesuai, Allah ingatkan, kemudian Allah jaga bangsa kita ini jangan terlalu berlarut berlama-lama di dalam kesulitan, dan mudah-mudahan dari kesulitan tersebut Allah hadirkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam. Nah, jadi begitu jamaah Mantul Masjid Andalusia Sentul, dari beberapa paparan yang disampaikan Ustadz tadi, bahwasannya kemerdekaan Indonesia merupakan bukti dari perjuangan pahlawan kita dalam menegakkan agama Islam untuk membebaskan masyarakat kita dari penjajahan negara-negara yang selalu merundung masyarakat kita. Selain itu, pesan Ustadz tadi bahwasannya kita di momentum kemerdekaan dan tahun baru Hijrah ini, kita harus merevolusikan akhlak kita, mental kita, sehingga kita bisa melihat nih masalah di depan, baik dari segala sisi pemerintah maupun luar, menjadi sebagai koreksi kita untuk memperkuat iman kita bahwasannya cukup Allah Subhanahu wa taala tempat kita berlindung dan tempat kita meminta pertolongan. Mungkin sekian yang kita dapat sampaikan. Untuk info lebih lanjut jangan lupa follow dan subscribe YouTube-nya Masjid Andalusia, karena akan banyak lagi konten-konten yang akan disebar di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.